Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita agar teman-teman bisa menghemat kuota teman-teman masing-masing. Silahkan diatur setelannya ke 360 pixel agar teman-teman sekalian bisa menghemat kuota masing-masing. Simak video ini sampai akhir karena akan ada sesuatu yang akan saya tugaskan untuk teman-teman sekalian. Oke, kemarin sudah sampai pada 4 ya, bagian dari stressor. Yang berikutnya adalah stressor itu dikarenakan urbanisasi. Nah, tak pelak memang pemahaman kita masih memahami bahwa di kota itu masih banyak penghidupan yang lebih layak ketimbang di tempat kita masing-masing, sehingga terjadilah eksodus besar-besaran dari desa ke kota, warga desa migran ke kota. Tujuannya satu teman-teman sekalian, untuk mengubah nasib. Sebenarnya tanpa dia harus ke kota, dia bisa mengubah nasibnya dengan kemampuannya masing-masing yang dia punya untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Saya contohkan di daerah saya sendiri itu ada namanya Kampung Patin ya. Semula warga di sana itu cenderung ingin datang ke Pekanbaru untuk memperbaiki hidupnya, namun setelah ada penyuluhan tentang setiap rumah harus mendapatkan satu kolam atau mempunyai satu kolam sehingga di rumah itu menjadi produktif. Yang semula lahannya tidak produktif menjadi produktif, akhirnya orang memilih mau tinggal di kampung. Nah, apa gunanya itu teman-teman? Yang pertama, gunanya adalah terkendalinya jumlah penduduk, tidak terpusat pada satu tempat sehingga stres tidak banyak di sana. Yang kedua, tentu saja menghindari kemungkinan terjadinya kriminalitas. Nah, itu hal besar terjadi teman-teman. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah tidak terjadinya lumeran yang sangat banyak, lumeran pula bahasanya ya, atau pembesaran yang sangat, atau pembengkakan yang tidak terkendalikan sehingga kota tadi menjadi meluas masuk ke daerah desa atau disebut sebagai periurban. Nah, periurban ini kalau bahasa kitanya adalah perluasan menjadi daerah desa menjadi daerah perkotaan. Nah, jadi dia desa tapi sudah masuk ranah perkotaan karena sudah lumernya atau sudah padatnya ada kota, sehingga orang memilih untuk membangun di desa. Dan perkembangan itu sudah kita lihat di Pekanbaru. Beberapa daerah di Kampar sekarang yang berdekatan dengan daerah Pekanbaru itu sudah terjadi perkembangan seperti kota padahal dia masih desa. Ya, ditandai dengan pembangunan pemukiman yang masif di sana. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa Pekanbaru sudah sangat besar dibandingkan 10 tahun yang lalu. Inilah yang harus kita cegah jika kita tidak ingin desa kita berubah fungsi menjadi kota padahal dia desa, sehingga dia mempunyai stres kota padahal dia desa. Nah, jika juga tidak bisa dikendalikan hal ini, urbanisasi, maka akan ada slum area. Slum area itu adalah area perkumuhan. Kalau kita datang ke Jakarta, kita bisa lihat tuh slum area. Tapi kalau di Pekanbaru saya belum melihatnya secara gamblang. Mungkin saja ada beberapa hal yang bisa kita katakan sebagai slum area. Namun teman-teman sekalian, kalau di Jakarta itu sangat jelas ada daerah kumuh yang di dalamnya adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Ya, biasanya mereka yang datang dari daerah-daerah yang ada se-Indonesia untuk mengadu nasib ke kota atau ke Jakarta, ke ibu kota negara kita, sehingga anggapan bahwa di kota itu banyak keuangannya atau finansial yang baik itu menjadi hal yang kita patut pertanyakan kalau seandainya teman-teman tidak punya skill tertentu yang bisa digunakan di kota. Nah, ini kalau sudah banyak daerah slum area, artinya stres semakin tinggi, kejahatan mungkin terjadi atau kejahatan besar kemungkinan terjadi. Nah, teman-teman sekalian,
inilah yang menjadi masalah besar di kehidupan kita. Adanya pemahaman tentang kita ini adalah manusia petualang atau bahasa mudahnya adalah nomaden. Di mana-mana menjadi kontraktor sana sini ya. Kontraktor itu maksudnya kontrak sana kontrak sini. Atau disebut sebagai individu aventurir ya. Atau bahasa mudahnya adalah petualang. Yang menjadi titik beratnya adalah kita tidak punya pemukiman tetap ya. Tidak punya tempat tinggal tetap. Nah, ini berbahaya teman-teman sekalian. Yang bisa membuat jiwa kita itu menjadi pulih adalah ketika kita merasa tenang berada di tempat kita tinggal. Berapa banyak orang yang hidup di kota stresnya tinggi teman-teman, itu dikarenakan dia tidak punya tempat untuk memulihkan diri secara fisik dan psikis ya. Kalau kita di rumah kita rasa nyaman, itu milik kita sendiri, walaupun tidak besar, dia akan mampu membantu kita untuk bisa pulih secara fisik dan psikis. Nah, dengan stres kerja yang berat, dengan stres kerja yang banyak, tentu saja kita perlu pemulihan secara fisik dan psikis. Nah, bayangkan kalau seandainya setiap bulan Anda dikejar-kejar oleh penagih kontrak. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Nah, ini yang harus kita cegah. Pemahaman bahwa di kota itu bahwa banyak penghasilan yang lebih baik ketimbang di desa. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Ya, kita boleh saja punya jiwa petualang ya, bisa saja, nggak apa-apa. Namun kita harus cocokkan apa guna jiwa itu. Misalnya jiwa petualang itu kita gunakan untuk mendapatkan keilmuan yang lebih baik, itu boleh. Tapi kalau hanya untuk mencoba mengadu nasib tanpa mempunyai skill tertentu, ini masalah besar. Nah, jiwa aventurir kita harus segera kita revisi agar kita tidak menjadi kontraktor atau kontrak sana kontrak sini. Nah, ini menjadi masalah besar terjadi pada diri manusia zaman sekarang. Yang berikutnya, karena terjadi urbanisasi, akan ada banyak cara orang mencari uang, diantaranya dengan memanipulasi golongan lemah gitu ya. Ya, berapa banyak yang orang-orang yang ekonominya lemah mudah sekali ditipu ya, dengan pemahaman keuntungan yang besar. Mungkin teman-teman sekalian sering mendengar hipnotis membuat orang kehilangan uang gitu ya. Sebenarnya tidak teman-teman. Coba didengar baik-baik, coba kita lihat, menelaah apa yang terjadi dengan orang tersebut atau orang yang diberitakan sebagai korban. Itu rata-rata orang yang membutuhkan ekonomi atau finansialnya lemah atau sederhana atau sedang gitu ya. Dan tentu saja orang punya sifat rakus dalam dirinya. Setiap orang punya sifat tamak dalam dirinya, sehingga kita ingin cepat dapat dengan usaha yang rendah, sehingga itu sangat mudah dimanipulasi ya. Hal itu sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara memberikan keuntungan yang besar dengan usaha yang kecil. Nah, pahamilah bahwa tidak ada cara cepat dapat uang. Itu harus tahu teman-teman sekalian. Nggak ada cara mudah dapat uang. Kalau ada satu bisnis atau satu usaha yang menawarkan langsung keuntungan yang besar, Anda harus segera curiga. Karena mental yang sehat itu adalah mampu menganalisis dan menghidupkan logika kita ketika kita ditawarkan sesuatu. Tidak mudah untuk menerima melalui proses analisis yang mendalam. Sama ketika kita ingin membuka hati dengan seseorang, itu kan tidak mudah. Harusnya demikian juga dengan hal-hal yang berbau dengan ekonomi. Namun begini teman-teman, terlalu tingginya gaya hidup dan ekspektasi terhadap diri kita sendiri atau kehidupan itu sendiri, sehingga kita melupakan hal-hal yang logika, lebih terjerumus dengan hal-hal yang cepat dan akhirnya berdampak pada tertipunya seseorang dan dimudahkan dengan bahasa hipnotis. Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang ditipu, dimanfaatkan, dimanipulasi, itu adalah orang-orang yang secara ekonomi lemah atau sedang gitu ya, sehingga dia ingin dapat cepat ya. Nah, ini semuanya terjadi karena permasalahan padatnya penduduk, kesempatan kerja yang sedikit, sehingga orang berusaha untuk mendapatkan
kelayakan hidup dengan tidak lagi berpikir secara logika bahwa kelayakan itu harus diikuti dengan kemampuan tertentu atau pekerjaan tertentu. Nah, saya kalau pikir begini teman-teman, kalau Anda di kampung dengan harga tanah yang masih 20.000, 30.000 atau 50.000 semeter dibandingkan dengan kota yang harga tanahnya sudah 1.500.000, 2 juta 1 meter, itu hal yang sangat berbeda teman-teman sekalian. Sangat berbeda. Di desa kita masih bisa membangun perkebunan atau hal-hal yang bisa kita cobakan untuk mengubah masa depan kita, sehingga kita terhindarkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita berpikir semuanya cepat. Nah, harus ada proses dalam kehidupan kita ini sehingga kita bisa membuat daya tahan terhadap diri kita. Nah, sedangkan orang yang tidak lagi berpikir logika, dia tidak lagi berpikir proses, dia langsung mencari hasil. Nah, ini yang menjadi bahaya untuk diri kita. Oke teman-teman sekalian, agar tidak memperpanjang makna, kita coba akan lanjut ya. Pola kehidupan keluarga. Ya, ini juga menjadi masalah ya, karena orang tua yang sudah tidak lagi memerankan prinsip atau tugas masing-masing sebagai orang tua, lebih mengedepankan kebutuhan ekonomi atau pemenuhan ekonomi, sehingga terjadi permasalahan dalam kehidupan keluarganya. Ya, bayangkan di daerah daerah yang padat sekali penduduknya, anak itu bisa kehilangan ayah. Ayah pergi dari rumah itu sekitar jam 4 subuh ya, 4 pagi. Lalu pulang ke rumah sekitar jam 10 malam. Anak tidak jumpa dengan orang tua. Nah, akhirnya anak merasa tidak punya orang tua. Anak tidak merasa punya kebersamaan dengan keluarga. Tidak menutup kemungkinan ini yang menyebabkan terjadinya adanya geng-geng ya. Ada grup-grup tertentu untuk mendapatkan pengakuan atau yang lain sebagainya untuk kepentingan yang lain. Ini yang menjadi masalah besar juga bagi keluarga ketika anak kehilangan sosok dari yang dia butuhkan. Bayangkan juga teman-teman sekalian, kedua orang tuanya bekerja, ayah ibu bekerja, akhirnya anak kehilangan kedua orang tuanya, anak dibesarkan oleh pembantu, dan ini tentu saja akan bermasalah ya. Dan itu tidak mudah teman-teman sekalian untuk mengatasi hal seperti ini. Di sini saya ada memberikan poin-poin. Ada timbul grup-grup baru gitu ya, ada fanatisme dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya berdasarkan pada pola kehidupan keluarga ya. Fanatisme terjadi itu karena kita tidak punya waktu untuk membuka diri. Jadi fanatisme itu teman-teman sekalian, kenapa orang menjadi fanatik? Itu karena dia tidak punya waktu untuk buka diri atau tidak punya kekuatan untuk mencoba memberikan ruang agar ada hal yang baru bisa dia pelajari. Dan ini menjadi permasalahan besar bagi daerah-daerah yang ada di kota juga teman-teman sekalian, atau tepatnya keluarga yang sibuk. Dan juga bisa jadi ini didasari dari kehilangan sosok ya, sosok yang sangat penting dalam diri dia, sehingga dia mencoba mencari yang lain sehingga dia dapat, dan akhirnya dia menjadi menganggap bahwa apa yang dia dapat itu adalah hal yang sangat benar. Terjadinya juga penyelewengan dan tradisi yang kurang baik, bisa menjerumus ke pemerasan ya. Ya tentu saja begini ya, kalau keluarga tadi tidak terbina dengan baik, anak akan menganggap orang tua itu sebagai sarana untuk mendapatkan uang saja, atau orang tua dianggap adalah pelengkap keuangan keluarga, tidak lagi menjadi bagian penting dalam keluarga. Akhirnya sudah seperti ya begitulah. Anak tidak lagi menghargai orang tua dan cenderung orang tua itu bekerja untuk anak dan lain sebagainya. Ini yang bisa dikategorikan sebagai pemerasan nantinya.
Berikutnya teman-teman sekalian, perubahan sikap dan nilai perkawinan dan hubungan seksual. Nah, karena tekanan kerja yang besar teman-teman sekalian, tentu saja ada perubahan dari tingkah laku seseorang. Mulai dari bagaimana dia berbicara, bertindak, dan berhubungan antara dia dengan pasangannya. Sehingga perkawinannya hanya sebagai status ya. Karena kalau kita menikah itu kita akan meluangkan waktu bersama dengan pasangan kita agar kita bisa mereduksi emosi kita. Tak anyal bahwa banyak orang yang menikah itu ketika dia berbicara justru menjadi konflik. Itu karena kita membawa stres kerja kita ke dalam rumah tangga, sehingga keluarga kita menjadi bermasalah. Dan tentu saja jika hubungan seksual tidak lancar atau bermasalah, ini juga menjadikan hal yang bermasalah besar dalam hubungan rumah tangga. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan hubungan seksual ya, karena ini adalah kebutuhan dasar bagi seorang yang sudah pernah terbuka kebutuhan ini harus segera dipenuhi. Maka jika ini tidak terpenuhi, maka dia biasanya akan mudah selingkuh, mudah mencari pasangan lain, atau tidak terpuaskan maka dia akan mencoba mencari pasangan yang bisa memuaskannya. Dan ini banyak terjadi di perkotaan teman-teman sekalian, atau ini banyak terjadi pada keluarga yang tidak kokoh atau keluarga yang tidak kuat hubungan antara satu dengan yang lain. Atau yang bisa kita katakan dengan metode agama, mereka yang tidak menjalankan agamanya dengan baik itu pasti akan bermasalah dengan yang hal ini ya. Berikutnya adalah adanya pemahaman bahwa jumlah anak itu bermasalah. Nah itu dia. Maka perlu praktek KB. Ya, kalau saya bilang KB memang penting. Cuma menganggap anak itu sumber masalah ekonomi itu juga harus diperbaiki pemahamannya. Bahwa setiap kita mau punya anak, kita juga harus berpikir bagaimana anak ini nanti berkembang. Jadi kalau teman-teman sekalian besok menikah, kita sudah harus merencanakan gitu ya, bagaimana kemungkinan kita akan menghidupkan anak tadi, sehingga berlakunya KB atau tidak berlakunya KB, kita bisa memprediksi diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang hanya memikirkan kepuasan secara seksualitasnya saja, akhirnya berdampak pada tidak bisanya mengurus anak, atau tidak bisa membuat anak tadi terurus dengan baik. Nah ini yang harus kita hindarkan. Kenapa KB itu ada? Karena KB itu membuat orang mampu merencanakan masa depan anak tadi, dan mampu membuat ekonomi keluarga terjaga, sehingga ekonomi keluarga mampu dikuatkan atau disokong dengan kemampuan pendapatan yang ada. Nah, ada benar, ada juga perlu dikoreksi tentang praktek KB teman-teman sekalian. Kalau seandainya tidak diberlakukan dengan baik atau tidak difahami dengan baik, berapa banyak orang yang tidak mau punya anak gitu. Nah, karena takut ya bagaimana dia akan mengurusnya nanti. Padahal harusnya tidak perlu takut punya anak ya. Harusnya kita sudah bisa memikirkan atau merencanakan jika kita punya anak tadi akan kemana dan bagaimana, apa yang bisa membuat fasilitas dia dan kemungkinan dia bisa berkembang dengan baik. Maka tidak perlu takut dengan punya anak. Ini saya kasih informasi teman-teman, ketika orang baru menikah ya, untuk orang perkotaan gitu ya, itu yang dia pikirkan justru bukan punya anak teman-teman sekalian, bagaimana menunda punya anak atau tidak punya anak untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan karena masalah ekonomi ya. Untuk berdua saja susah, apalagi ada ditambah satu. Nah ini juga kalau diadu dengan pemahaman keagamaan itu juga menjadi bermasalah ya, karena dalam pemahaman keagamaan kita bahwa setiap anak itu mempunyai rezeki masing-masing, maka tentu saja orang tua akan berusaha keras untuk bekerja untuk memenuhi rezeki itu. Nah ini saya tidak banyak lagi mengomentari itu ya. Kita lanjut pada perceraian antara orang tua.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena banyaknya kesibukan yang terjadi, banyaknya tekanan kehidupan yang terjadi, maka perceraian di dalam perkotaan itu, teman-teman sekalian, atau orang-orang yang hidup di tempat-tempat urban itu sangat tinggi perceraiannya. Atau stres, tempat yang stresnya, pressure-nya tinggi, itu perceraian antara suami dan istri itu sangat tinggi. Ini memang ternyata didukung dengan banyaknya aktivitas psikis yang tidak terselesaikan, atau bahasa lainnya adalah tidak mampunya kita mereduksi, menurunkan rasa stres dalam diri kita, sehingga kita mencari jalan untuk mengakhiri. Sebenarnya saya kira semua permasalahan dalam perkawinan itu masih bisa dituntaskan. Hanya saja butuh untuk ketenangan dan kedinginan hati untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ini akan berdampak pada anak. Anak yang kehilangan sosok ayah dan ibu, atau anak yang hanya menganggap ayahnya super dan ibunya yang hanya super, itu tentu saja bermasalah. Akan ada banyak kelainan-kelainan yang terjadi pada anak tersebut. Ya, mulai dia jadi anak yang tidak bisa diatur, atau kehilangan identitas diri lalu dia mengubah identitas menjadi seperti laki-laki atau menjadi seperti perempuan, dan lain sebagainya, yang banyak sekali yang terjadi yang kita lihat pada keluarga yang bercerai atau broken. Namun tidak semua keluarga broken itu buruk ya. Kadang perceraian itu juga solusi yang tepat yang terjadi antara kedua tua. Namun memang sudah sangat harus diperhatikan. Kalau Anda bercerai, Anda sudah harus memperhatikan bagaimana kehidupan anak Anda nanti tanpa peran kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu sudah harus dipikirkan. Jangan hanya memikirkan bagaimana kita menyelesaikan masalah kita, tapi juga kita memikirkan apa akibat dari penyelesaian masalah tersebut. Berikutnya kondisi fisik seperti bangunan susunan tinggi dan hubungan tindakan kejahatan, ya, pencurian dan sebagainya ya. Ini juga ketika kita di desa kita dapat ruangan yang besar. Ya, artinya kesempatan kita untuk menghilangkan kemungkinan kita stres itu semakin tinggi. Namun kalau di daerah perkotaan itu kita dapat pemukiman yang semuanya serba sempit. Makanya kalau nggak siap teman-teman ya nggak usah gitu ya, karena kita akan kehilangan nanti membangun pola hidup keluarga yang sehat, yang kuat, yang bahagia. Kalau kita coba nanti melakukan penelitian tentang keluarga ya, apakah keluarga di kota lebih bahagia dibandingkan keluarga di desa, kita bisa coba tes hasilnya apa ya. Saya tidak akan menceritakan itu di sini, tapi itulah gambarannya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat bagaimana bahagianya orang di daerah yang lebih lapang ketimbang daerah yang lebih sempit, yaitu karena mereka yang di tempat lapang ini masih bisa melihat sesuatu hal yang lebih banyak ketimbang mereka yang di tempat yang sempit ya. Bukan berarti ini salah juga di tempat yang sempit, tidak ya. Hanya saja bagaimana mensikapi diri di tempat yang itu penting teman-teman sekalian. Kita akan melihat di tempat yang sempit ini akan banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi, akan banyak sekali apartemen bahasa sayanya begitu ya. Tidak lagi melihat rumah tanah atau rumah yang dibangun di tempat yang luas atau yang kita bisa lihat pemandangan sehingga mampu membuat mata kita menjadi fresh. Itu terbukti teman-teman sekalian ketika orang kota libur itu justru perginya ke desa kan. Namun orang desa libur itu perginya ke mall. Nah, ini menandakan bahwa kita butuh hiburan, kita butuh tempat yang luas ya. Kalau di Sumatera Barat itu kita bisa lihat pantai, kita bisa lihat daerah-daerah yang masih hutan, yang banyak pengunjung situ justru adalah orang Pekanbaru. Itu kenapa? Karena banyaknya stres atau tegangan yang terjadi di sana. Ya rumahnya juga rumah rusun gitu, rumah yang kecil gitu, dia butuh waktu untuk menyegarkan psikisnya kembali. Tapi kalau dia bisa mengelola dengan baik, saya kira itu tidak masalah. Orang yang di tempat yang sempit ini
mampu menggunakan waktunya untuk merekonstruksi jiwanya, rekonstruksi ya, membuat jiwanya pulih gitu ya, dengan cara ada waktu khusus untuk membuat dia dan keluarganya itu pergi di tempat yang menyenangkan. Saya kira keluarga tadi akan kuat ya, keluarga tadi akan sehat gitu ya. Tentu saja semakin bermasalahnya hubungan keluarga akan bermasalah juga adanya banyaknya pencurian dan tindak kejahatan dan sebagainya. Ya, itu dikarenakan keluarga tadi tidak mampu mengendalikan anggota satu dengan anggota yang lain. Peran ayah, peran ibu kehilangan waktu, kehilangan tempat di hati anak, sehingga anak tadi cenderung untuk pergi ke teman sebaya, dan ini bermasalah besar teman-teman kalau dia hanya memahami kebenaran itu adalah kebenaran yang apa yang dikatakan oleh temannya. Nah, ini masalah besar. Berapa banyak yang pencuri itu kalau kita tanya, kamu mencuri kenapa? Dia bilang hanya untuk ikut teman, hanya untuk ikut geng, hanya untuk membuktikan diri dia. Nah, ini semuanya dikenakan pola keluarga yang tidak tepat. Nah, dia tadinya masuk pada lingkungan keluarga besar berubah menjadi keluarga inti, hanya orang tua saja. Nah, ini masalah yang besar lagi teman-teman yang terjadi di perkotaan. Berikutnya adalah nasib keamanan dari lanjut usia. Memang semakin tua seseorang, orang itu akan harusnya semakin mampu bijaksana dan mampu dia membuat berharga dirinya. Namun di daerah yang namun di situasi sekarang itu berbeda. Orang yang sudah senior, yang biasanya dulunya dia bekerja lalu tiba-tiba berhenti atau dia pensiun, atau kita kategorikan sebagai senior citizen ya, ini menjadi hal yang berbeda teman-teman sekalian. Orang yang tadinya merasa bahwa dia berharga, punya daya saing, tiba-tiba merasa tidak lagi berharga dan tidak punya daya saing. Maka teman-teman sekalian ini perlu keluasan jiwa ya, atau persiapan diri sebelum kita pensiun, atau bahasa Malaysianya pensiun ya, bahasa Melayu ya. Nah, ini kalau tidak disiapkan akan ada masalah-masalah besar. Nah, terjepitnya kedudukan para senior citizen ya, karena dia butuh uang juga, butuh kehidupan juga, ekspektasi itu besar ya. Makanya saya tulis di sini life expectation ya, naik ekspektasinya. Itu dikarenakan kebutuhan hidup, demografi ya, tempat tinggal kita ya, distribusi demografi tempat tinggal kita itu sudah tidak sama teman-teman sekalian. Mungkin kalau di daerah tertentu 50.000 itu masih banyak, tapi kalau di daerah yang perkotaan, contoh saja Pekanbaru, 50.000 itu udah sangat sedikit teman-teman sekalian. Karena ada ekspektasi hidup yang tinggi, harga serba mahal ya kan. Apapun yang kita belikan untuk diri kita itu merasa kurang. Nah, ini menjadi masalah besar. Memang penting kita untuk mengelola kembali ekspektasi dalam diri kita, sehingga kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Saya kira teman-teman punya handphone itu harus tahu tujuan handphone apa, bukan gaya handphone ya, karena banyak orang yang ingin handphonenya bagus tapi tidak disesuaikan dengan kebutuhan handphone itu bagus itu apa. Kalau seandainya itu tuh bisnis Anda dan memang itu tujuannya untuk itu, tidak mengapa, karena akan menghasilkan dari itu. Namun kalau justru handphone Anda tadi tidak menghasilkan apapun, hanya untuk gaya saja, hanya untuk meningkatkan status Anda, itu hal yang sangat bermasalah. Oleh karena itu kita tidak boleh terlalu menaikkan ekspektasi hidup. Ya, kita ya biasa sajalah, ya biasa saja. Yang penting kita bisa hidup normal dan bahagia. Itu lebih penting daripada Anda merasa bahwa Anda harus dapat ini, anggapan bahwa Anda semestinya seperti ini, itu justru bisa membuat gangguan kejiwaan pada diri kita.
Dan seandainya memang tempat tinggal kita itu tidak memungkinkan kita untuk berkembang dengan baik, ya saya menyarankan Anda untuk pindah dari tempat itu, agar Anda lebih memilih tempat yang membuat diri Anda bisa berkembang atau merasa nyaman. Makanya kebanyakan orang kota ketika dia pensiun, dia justru pergi ke desa. Hal serupa akan terjadi dengan diri saya, teman-teman sekalian. Ketika saya pensiun, saya tidak berminat berada di kota, teman-teman sekalian, untuk menikmati masa tua saya. Karena tentu saja saya butuh tempat yang lapang untuk bisa merasa nikmat atau tenang berada di sana. Teman-teman sekalian, itu penting kita pahami. Kalau kita selalu di tempat yang meminta tuntutan besar, mau tidak mau orang yang sudah tadi pensiun tadi akan berusaha bekerja kembali, mencari kehidupan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya usia dia sudah pensiun itu adalah usia dia menikmati masa tuanya, berubah kembali bekerja keras. Ini yang terjadi, teman-teman sekalian, dalam kehidupan nyata. Berikutnya adalah gugurnya pola kehidupan keluarga yang tadinya keluarga besar hanya menjadi keluarga inti saja. Nah, ini menjadi besar sekali permasalahannya. Tidak lagi melibatkan orang tua, menganggap orang tua tidak lagi punya kontribusi dalam kehidupan, hanya ayah, ibu, dan anaknya. Tidak lagi orang tua, tidak lagi kerabat dan lain sebagainya, keluarga besar. Yang sebenarnya itu mampu mereduksi masalah itu sendiri jika kita menggunakan sistem keluarganya dengan baik. Nah, ini gunanya ada, teman-teman sekalian, agar orang tua tadi, atau saya kategorikan tadi adalah warga senior, itu merasa bahwa dia masih berguna. Karena orang-orang tua itu butuh tempat untuk bercerita, ya, karena dia punya banyak pengalaman, dia butuh untuk bercerita. Kadang-kadang saya dulu waktu masih sangat kecil, saya senang berdekatan dengan datuk, ya. Sebenarnya yang saya ingin dengar itu ceritanya, tapi setelah saya berpikir, datuk tadi juga butuhkan saya, karena tidak ada tempat dia untuk menceritakan apa yang menjadi pengalaman dia di masa lalu. Tentu saja itu penting dalam keluarga yang saya bilang keluarga besar, sehingga orang tua tadi atau datuk tadi merasa berharga sebagai orang tua. Ya, ini yang sudah tidak kita lihat lagi, ya. Berikutnya adalah sistem pensiun yang ketat, ya. Ya, mau tidak mau, ya, terjadi pensiun itu pada diri seseorang, siap tidak siap itu akan terjadi pada seseorang. Tapi begini, teman-teman sekalian, ketika orang pensiun, dia kehilangan segi finansial yang besar sebelum pensiun. Kalau kalau guru itu ada sertifikasinya, ada tunjangan makannya dan tunjangan profesi yang lain sebagainya, yang itu semua akan lepas ketika dia pensiun. Yang dia dapat hanya gaji pokok. Nah, gaji pokoknya taruhlah misalnya 3 juta, sedangkan kehidupan dia 10 juta. Itu sangat jauh dari kehidupannya, sehingga banyak orang yang justru di masa pensiunnya masih tetap bekerja, yang gunanya untuk menghidupi ekspektasinya sendiri atau lifestyle-nya yang terlalu tinggi. Nah, makanya kalau seandainya kita sudah pensiun, kita harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan ketika itu. Persiapan apa, ya. Kalau tidak, ya banyak orang yang pensiun yang stres, ya. Kalau tentara itu ada masa dia akan masuk pada masa pensiun. 2 tahun sebelum pensiun dia diberikan pemahaman, pelatihan dan sebagainya, gunanya agar dia siap untuk pensiun. Jangan sampai dia tidak siap pensiun. Nah, ini masalah besar bagi orang-orang yang sudah terbiasa bekerja lalu pensiun, merasa kehidupan dia tidak cukup, akhirnya dia mencoba mencari pekerjaan lain. Yang berikutnya, usia lanjut kehilangan status. Nah, ya, ini benar, ya. Hilang status, yang semula menjadi pejabat tidak jadi pejabat jika tidak segera ditangani, dia akan masuk pada masalah post-power syndrome. Nah, untuk tugas Anda, coba Anda cari itu apa post-power syndrome, ya. Nanti dimasukkan ke ada link di bawah ini yang akan saya berikan kepada Anda.
apa yang terjadi pada post-post syndrome, bagaimana orang bisa kena post-post syndrome. Ini kita khususkan bagi mereka yang pensiun saja. Oke, ini usia lanjut yang kehilangan status. Yang semula dia diidolakan, disukai, tiba-tiba dia tidak mempunyai apapun. Yang harus segera kita atasi, teman-teman sekalian. Berikutnya, usia lanjut berprediksi ke arah makin kurangnya kekayaan. Ya, semakin usia berikutnya teman-teman sekalian, semakin kita usia lanjut dan tidak bekerja, akan ada pengurangan kekayaan secara nyata atau menurunnya kemampuan secara keuangan, berdampak pada kemiskinan. Nah, ini yang harus segera diatasi ya. Saya mengingatkan teman-teman sekalian, ketika orang akan pensiun, ya, 2 tahun akan pensiun, dia harus siap, atau 5 tahun akan pensiun, dia harus siap akan kehilangan semua yang dia dapatkan hari ini. Maka dia harus menjaga dirinya agar dia tidak terjerumus pada hal yang bermasalah. Oke, oleh karena itu dia harus sadar bahwa itu semua akan hilang, itu semua akan berakhir, dan agar dia tidak terjerembab pada kurangnya ekonominya, dia harus segera mengantisipasi dengan hal-hal yang dia lebih tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia masa-masa pensiun itu terjadi. Berikutnya adalah situasi dari berbagai lembaga sosial dan dalam masyarakat ya. Ini Anda bisa baca saja ya, terjadi banyak hal ya sebenarnya pada lembaga sosial kita, dari tekanan modernisasi ya, tidak berfungsi dengan baik ya. Kalau dulu lembaga sosial masyarakat itu sangat berfungsi dengan baik, saya contohkan saja teman-teman sekalian, ketika ada orang yang bukan muhrimnya datang di tempat perempuan atau laki-laki itu, maka masyarakat akan datang dan menegurnya. Namun sekarang itu sudah sangat tergerus ya, dikarenakan kepentingan ekonomi lebih besar daripada kepentingan itu ya, kepentingan akhlak, kepentingan moralitas. Sehingga orang tidak lagi memikirkan hal yang demikian ya, lihat sajalah, maka ada kos bersama laki-laki perempuan yang bukan suami istri, itu sudah biasa terjadi di tempat-tempat perkotaan. Nah, bisa juga teman-teman lihat banyaknya anak-anak yang terlantar ya, tadi seperti saya katakan pada pola keluarga, dikarenakan keluarga besar tidak lagi berperan, yang berperan adalah hanya keluarga inti. Akhirnya teman-teman sekalian, banyak anak-anak yang kehilangan sosok yang dia butuhkan ya. Ada juga jaminan sosial yang tidak tercukupi ya, karena terlalu banyak jumlah masyarakat. Akhirnya jaminan sosialnya bermasalah teman-teman sekalian ya. Kalau sekarang BPJS itu menurut saya lumayan bagus ya, tapi menjadi masalah adalah mereka yang membayar atau tidak saja, itu yang menjadi permasalahan. Itu kira-kira. Selebihnya Anda bisa baca di PowerPoint saya ini. Berikutnya, perbedaan sosial budaya dapat menimbulkan stres tertentu ya. Daerah urban dijumpai fenomena bahwa perbedaan sosial budaya ini dipertajam ya. Ada jabatan, ada ekonomi, ada sosial masyarakat. Mungkin kalau jabatan, kalau dia punya jabatan dengan tidak punya jabatan, perlakuan orang berbeda. Itu tidak bisa dipungkiri, sosial budaya itu, status sosial itu sangat menentukan. Begitu juga dengan keadaan budaya seseorang juga itu sangat menentukan. Ini harus kita pahami bahwa apapun jabatan orang itu, apapun kondisi ekonomi orang itu, bagaimana dia di masyarakatnya, dia punya hak yang sama. Ya, dia punya hak yang sama. Ini terjadi pada saya sendiri ya, kita bersama sekalian. Ketika saya berada di satu tempat gitu ya, saya tidak perlu kasih, itu tidak usah aja. Dengan dengan kita memahami antara status jabatan kita yang tinggi, maka kita harus menghargai status jabatan yang tidak tinggi. Dengan pemahaman kita dengan ekonomi yang tinggi,
maka kita juga harus memahami membantu ekonomi yang rendah. Dengan sosial masyarakat kita yang seperti itu, maka kita coba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat kita. Sehingga dengan demikian ini bisa teratasi stres yang demikian. Jika kalau tidak diatasi ya seperti ini, maka akan banyak sekali kejahatan, akan banyak sekali permasalahan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang semuanya berakal dari perbedaan sosial dan budaya yang sangat tajam. Itu sangat jelas. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Makanya terjadi tindakan-tindakan kejahatan. Saya kira kalau setiap lini itu bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik, maka yang kaya akan membantu yang miskin akan menghargai yang kaya. Nah itu sehingga tidak terjadi permasalahan besar di sana. Berikutnya adalah perbedaan lokasi tempat tinggal bisa dijadikan salah satu masalah. Ya mungkin karena status tadi ya. Yang satu tempat tinggalnya sangat bagus, yang satu sangat jelek. Ini bisa menjadi ukuran permasalahan teman-teman sekalian, sehingga ada kecemburuan di sana. Juga kalau kita ambil dari agama, tentu saja itu tidak benar ya. Apapun yang kita dapatkan harusnya kita bersyukur, sehingga tidak ada namanya perbedaan sosial dan budaya di sana. Yang berikutnya adalah perbedaan kepercayaan agama juga dapat merupakan permasalahan baru. Ya ini sudah menjadi isu tersendiri di situasi sekarang ya, bahwa adanya orang yang memahami bahwa dia yang paling benar, memaksakan kebenaran dia sendiri, sehingga itu membuat adanya jurang yang dalam antara kita dengan yang lain. Dan itu harus disingkirkan, bahwa kalau kita merasa benar ya sudah, kita berusaha untuk memberitahukan kebenaran itu hal yang wajar. Namun memaksakan orang ikut apa yang kita rasa benar itu tidak boleh. Nah ini yang harus kita pahami, berapa banyak orang yang memaksakan bahwa diri dia benar dan dia harus diikuti. Nah itu harus dihentikan situasi itu sekarang juga, agar tidak memunculkan polemik dan konflik yang baru. Ya sekarang tidak bisa dipungkiri, itu dapat kita lihat dengan sangat nyata di tengah masyarakat kita. Itu terjadi kenapa sih? Pertanyaan begitu ya, karena sudah terlalu ramainya penduduk itu ya, sudah tidak terkendalikan di tempat-tempat seperti kota. Mungkin teman-teman sekalian lihat di daerah-daerah pedesaan itu belum terlihat jelas ya, tapi itu sangat jelas di daerah-daerah perkotaan yang saya bilang tadi, adanya jurang yang sangat dalam di sana, dan itu harus segera diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman keagamaan yang baik pada anggota keluarga kita. Bisanya kita menghidupkan pola keluarga itu menjadi keluarga besar, tidak menjadi keluarga yang hanya keluarga inti, itu merupakan modal yang kuat agar kita bisa mengatasi stres yang akan kita hadapi dalam kehidupan sosial kita sekarang. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Tugas Anda tentu saja yang tadi yang pertama. Yang kedua ini adalah kita mencari apa saja yang menjadi permasalahan stres yang ada pada status jabatan dan ekonomi. Nah itu tugas yang berikutnya ya. Jadi ada dua yang kita bisa buat. Silakan kirimkan nanti di link saya. Silakan Anda buat apa yang menjadi stres bagi status jabatan gitu ya. Apa saja yang menjadi stresnya gitu, yang menjadi stres ketika dia punya jabatan tertentu dan ekonomi tertentu. Apa yang menjadi stres orang tersebut, baik dia ekonomi tinggi atau ekonomi rendah, atau jabatan tinggi atau jabatan rendah. Kira-kira apa yang stres terjadi pada orang tersebut. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang kita dapat ambil dari perkuliahan ini. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Ta'ala, dan kesalahan itu datang dari saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.